Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan mendiskusikan mengenai organisasi internasional. Oke, izinkan Ibu untuk share screen. Baik, organisasi internasional ya merupakan salah satu pembahasan yang juga penting di dalam hukum internasional. Apa kemudian yang dinamakan sebagai organisasi internasional? Organisasi internasional merupakan organisasi antar pemerintah, ya. Namun memang kemudian ada dua macam, yakni organisasi yang memang dibentuk oleh negara-negara, dan ada juga organisasi yang dibentuk bukan oleh negara, namun memiliki jangkauan internasional. Manakah yang kemudian masuk ke dalam subjek hukum internasional akan kita bahas selanjutnya. Ada PBB, ya. PBB atau the United Nations is an international organization founded in 1945. It is currently made up of 193 member states. The mission and work of the United Nations are guided by the purpose and principles contained in its founding charter. Nah, PBB ini merupakan salah satu contoh daripada organisasi internasional yang dibentuk oleh negara-negara. Karena dibentuk oleh negara-negara, maka dalam hal ini PBB merupakan bagian daripada subjek internasional. Kemudian PBB sendiri memiliki organ yang utama, yakni General Assembly, ya, atau sidang umum PBB. Kemudian Security Council atau Dewan Keamanan PBB, kemudian the Economic and Social Council, Dewan Sosial dan Ekonomi, kemudian Trusteeship Council, Dewan Perwalian, kemudian the International Court of Justice, ya, Mahkamah Internasional, and the UN Secretariat atau Sekretaris Jenderal PBB. Semuanya didirikan pada tahun 1945 ketika PBB ini kemudian dibentuk. Akan kita bahas satu persatu, yakni General Assembly atau Sidang Umum PBB. Sidang Umum PBB ini adalah utama, ya, organ utama dari PBB yang mana di dalamnya ini terbentuk satu kebijakan, ya, dari PBB begitu, yang kemudian untuk mengatasi dan untuk merespon adanya persoalan-persoalan yang terjadi di dalam dunia internasional. Dan hingga tahun 2019 ini ada 193 anggota dari negara-negara yang tergabung di dalam PBB. Mereka setiap tahunnya kemudian berkumpul di dalam sidang umum PBB untuk mendiskusikan terkait berbagai isu HAM, isu kedaulatan negara, isu lingkungan, isu ekonomi, dan lain sebagainya. Kemudian Security Council atau Dewan Keamanan PBB. Dewan Keamanan PBB ini punya tanggung jawab utama, ya, di bawah PBB Charter atau Piagam PBB. Dewan PBB ini, Dewan Keamanan PBB memiliki 15 anggota, ya, yakni 5 anggota permanen dan 10 anggota non-permanen. 5 anggota permanen ini siapa saja? Ada Amerika Serikat, ada Rusia, kemudian ada Inggris, Prancis, dan juga China. Nah, yang lainnya ini adalah kemudian silih berganti, ya. Indonesia juga pernah masuk di dalam
anggota tidak tetap PBB dan bahkan menjadi ketuanya gitu. Tapi memang setiap periode kemudian berganti ya untuk ketuanya. Tapi untuk anggota yang tetap yakni 5 anggota negara tadi, ini dari dulu hingga saat ini memiliki kedudukan yang kemudian permanen dan salah satu hak spesial ya yang kemudian melekat pada 5 anggota permanen ini adalah mereka memiliki hak veto. Apa itu hak veto? Yakni hak untuk menyetujui ataupun menolak ya terkait dengan kebijakan yang dibuat oleh PBB. Ketika salah satu dari negara yang ada di dalam anggota Dewan Keamanan yang permanen ini menolak sesuatu isu, maka hal tersebut akan kemudian batal ya. Termasuk hingga saat ini dengan adanya persoalan di Palestina ya yang sampai sekarang belum tuntas, di mana memang kemudian beberapa dari anggota permanen ini menolak ya terkait dengan eksistensi daripada Palestina. Sehingga itulah kenapa hingga saat ini Palestina ini masih banyak yang menganggap bahwa dia bukan negara yang merdeka. Selain ada Dewan Keamanan PBB, juga ada Dewan Sosial dan juga Ekonomi. Karena sesuai dengan namanya, maka Dewan ini fokus kepada persoalan bagaimana kesejahteraan ya sosial dan juga ekonomi daripada anggota-anggota PBB. Dan Dewan Ekonomi ini ada 54 anggota ya yang kemudian dipilih di dalam sidang umum PBB untuk masa jabatan 3 tahun. Oke, kemudian Trusteeship Council ya atau Dewan Perwakilan PBB. Ini adalah untuk kemudian menjadikan satu menguatkan daerah-daerah ataupun wilayah-wilayah yang terdampak, wilayah-wilayah yang memang kemudian belum memiliki satu kedaulatan yang kemudian mapan gitu ya, sehingga butuh pertolongan dari PBB. Ada 11 ya perwalian daerah perwalian daripada PBB ini yang kemudian dengan tahun ke tahun ini berubah ya. Kemudian adalah Mahkamah Internasional. Nah, Mahkamah Internasional ini sebetulnya bukan kemudian menjadi lembaga yudikatifnya negara-negara internasional ya, hanya saja memang ini adalah sebuah mekanisme yang ada di PBB di mana para negara-negara anggotanya dapat kemudian menyelesaikan persengketaan ya kalau kita kembali kepada materi di minggu lalu bahwa salah satu proses penyelesaian sengketa adalah dengan judicial ya ataupun dengan proses peradilan. Di Mahkamah Internasional inilah kemudian proses-proses sengketa antar negara ini dapat diselesaikan. Termasuk waktu itu Indonesia sedang berurusan dengan Malaysia persoalan dengan perebutan pulau ya di Sipadan dan juga Likitan oleh Mahkamah Internasional. Kemudian ternyata setelah didalami bukti-buktinya dilihat ya ternyata Pulau Sipadan dan Likitan ini adalah dulunya merupakan jajahan dari Inggris. Karena merupakan jajahan dari Inggris, maka putusan daripada Mahkamah Internasional atau International Court of Justice kemudian menjatuhkan kepemilikan dari Pulau Sipadan dan juga Likitan ke dalam kepemilikan Malaysia. Sekretariat Jenderal ya, Sekretariat Jenderal. Mungkin teman-teman pastinya ingat ya, setiap kita mendapatkan materi waktu sekolah dulu, baik di SD, SMP, SMA, pasti kita disuruh menghafalkan ya, siapa Sekretaris Jenderal PBB. Ya, karena memang Sekretaris Jenderal ini fungsinya adalah juga sangat
urgent, sangat penting ya di dalam main organ daripada PBB, karena sebagai Chief Administrative Officer ya, atau yang kemudian mengurusi masalah-masalah administrasi ya terkait dengan urusan-urusan PBB. Nah, itu adalah PBB yang kemudian established di tahun 1945 ya, yang pada awalnya dibentuk adalah untuk kemudian bagaimana menciptakan satu kondisi dunia internasional yang damai ya, yang kemudian rukun gitu ya, pasca adanya Perang Dunia Kedua begitu. Nah, kemudian tidak kalah juga dengan negara-negara di Eropa ya, dan juga negara-negara Amerika dan negara Barat begitu, bahwa negara-negara Islam juga memiliki satu organisasi kerjasama internasional, yakni OKI ya, Organisasi Kerjasama Islam, yang mana dibentuk oleh sejumlah negara-negara Islam ya, yakni di Jazirah Arab, termasuk Indonesia juga ikut di dalamnya hingga saat ini. Dan OKI ini tentu saja fokus kepada persoalan-persoalan yang kemudian terjadi di dalam negara-negara Islam, seperti misalnya bagaimana menyelesaikan konflik Arab Spring ya, yang tahun kemarin ini sangat menggejolak, kemudian bagaimana bisa fokus untuk kemudian mendukung Palestina agar kemudian bisa berdaulat, mandiri, gitu ya, merdeka dari jajahan Israel, seperti itu. Kemudian selain ada organisasi-organisasi internasional yang dibentuk oleh negara-negara di dunia, juga ada organisasi-organisasi internasional yang sebetulnya dia dibentuk oleh perorangan. Ada Amnesty Internasional ya, kemudian ada Plan Internasional, kemudian ada IOC. Apa itu IOC? International Olympic Committee ya, International Olympic Committee atau Komite Olimpiade Internasional. Ini adalah merupakan dibentuk oleh perseorangan ya, atau kemudian disebut sebagai NGO ya, non-state government organization gitu. Nah, apakah kemudian NGO-NGO ini merupakan subjek internasional? Untuk saat ini mereka belum masuk di dalam subjek internasional. Ya, kenapa kok untuk saat ini, Bu? Karena dengan adanya perkembangan daripada NGO yang kemudian sangat pesat, sangat berkontribusi bagi pengambilan kebijakan-kebijakan internasional. Contohnya apa? Seperti misalnya Greenpeace ya. Greenpeace ini sebagai salah satu NGO yang dia bergerak di bidang lingkungan, dia sangat getol, sangat kemudian keras untuk menyuarakan bagaimana menjaga lingkungan, bagaimana kemudian deforestasi hutan, begitu ya, bagaimana kemudian agar laut, agar kemudian alam ini tetap lestari. Nah, itu menjadi salah satu perkembangan-perkembangan isu kekinian yang di tahun-tahun sebelumnya itu belum ada gitu. Jadi bisa saja nanti dimungkinkan ya bahwa NGO-NGO ini akan bisa masuk ke dalam subjek hukum internasional, karena saat ini seperti misalnya IOC ya, International Olympic Committee, ini saat ini baru sebatas menjadi observer dan juga kemudian dimintai rekomendasi di dalam sidang umum PBB, sehingga tidak menutup kemudian perkembangannya nanti akan masuk ya di dalam organisasi internasional, karena begitu peran pentingnya daripada para NGO-NGO ini di dalam pembuatan kebijakan hukum internasional di masa depan. Oke, Ibu kira itu untuk materi hari ini. Terima kasih atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.